Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Teresa Cahyani Kuryajuita, NIM 18030300148, kelas C, reguler pagi, semester 6, jurusan Sosiologi, FISIP Undana Kupang. Saya akan mereview buku kedua dari mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi, buku yang berjudul tentang korupsi sistemik atau gagasan konstitusional untuk sebuah republik anti-oligarki. Bab 1, korupsi sebagai kerusakan politik. Yang pertama, korupsi politik sistemik dalam pemikiran kuno. Meskipun saat ini kita telah mengaitkan korupsi dengan tindakan ilegal, secara etimologi, korupsi memiliki arti yang jauh lebih kompleks. Konsep korupsi memperoleh makna politik sejak pertama kali dilampirkan pada konstitusi negara oleh Plato, dianalisis lebih lanjut oleh Aristoteles, dalam Politik Bekerja secara eksplisit, didedikasikan untuk analisis korupsi dan pelestarian konstitusi. Sejak rangkaian reformasi, prinsip insomnia hingga kebijakan kejam, sektor populer di Athena kuno secara bertahap diberdayakan sampai memperoleh keunggulan. Yang kedua, korupsi individu dan tantangan Machiavellian. Terjemahan Potora ke dalam bahasa Latin, corruptus mempertahankan arti abstrak dari penghancuran dan pembusukan pada tingkat sistemik bersama dengan kata substansi. Makna moral yang terkait dengan tindakan politik individu adalah menyuap, memalsukan, merayu, atau cabul. Mengikuti dari dekat barisan Ciceronia, Agustinus berpendapat bahwa semua pemerintahan di duniawi korupsi secara inheren karena berakar pada dosa asal dan mengalihkan fokus analisis ke stabilitas sipil sebagai kebaikan politik tertinggi yang dapat dicapai. Pendekatan ini melahirkan lebih banyak dari 10 abad teks cermin para pangeran yang berpusat pada kebajikan moral pengusaha sebagai bentuk pencapaian stabilitas dan aturan yang baik. Setelah Aristoteles mengenal kembali ke penyelidikan filosofi di abad ke-17, analisis politik tentang kebajikan dan korupsi bergeser sekali lagi dari kualitas moral para penguasa individu menuju manfaat kelembagaan rezim politik. Dalam pemikiran skolastik, Aquinas menggabungkan nilai-nilai moral dengan konsepsi Aristoteles tentang alasan yang benar menghasilkan makna politik baru, kebajikan dan korupsi yang terkait dengan res publica Christiana. Korupsi politik sekali lagi dikaitkan dengan preferensi terhadap kepentingan individu, terhadap kebaikan bersama, tetapi tetap dipatok pada moralitas Kristen dan kerangka Agustiana yang memahami stabilitas sipil sebagai tujuan politik tertinggi dan perselisihan sipil sebagai tanda korupsi. Sebuah tantangan krusial yang berpusat pada pandangan skolastik tentang korupsi politik pada kebajikan individu berasal dari untaian sipil dari pemikiran humanis dari negara Italia, diancam oleh kepausan dan kekaisaran pada tanggal 14 dan abad ke-15. Bagi Machiavelli, hukum yang baik mempromosi kebijakan sipil dan hukum yang buruk memungkinkan korupsi aral. Sepanjang tulisannya, dia mengidentifikasi dua jenis norma-norma korupsi yang mempromosikan dua bentuk kejahatan, yaitu lisensi dan ketidaksetaraan sosial ekonomi. Yang ketiga, korupsi sistemik dan oligarki kekuasaan. Dalam esainya yang menganalisis masalah yang terkait dengan pengembangan cakupan dalam definisi korupsi politik, Mark Philip berpendapat bahwa tantangan utama yang dihadapi definisi tersebut adalah bahwa ia mengandaikan gagasan tentang cita-cita bentuk aturan politik yang tidak berkorupsi.
Mengikuti logika Aristoteles, pemerintahan perwakilan dapat disusun baik sebagai tipe ideal majemuk yang didefinisikan oleh istilah kontraksnya dan sebagai rezim politik perantara yang bergerak menuju salah satu ekstremnya. Demokrasi liberal yang ideal menjadi rezim hibrida yang terdiri dari prinsip-prinsip demokrasi dan liberalisme. Definisi minimal tentangnya akan menjadi rezim yang menyadari sepenuhnya tujuan demokratis dan liberal berakhir untuk secara akurat mewakili kepentingan mayoritas dalam batas yang ditentukan oleh hak individu dan pemisahan kekuasaan. Kebalikan dari tipe ideal ini adalah pemerintahan liberal tidak representatif, di mana tidak ada kepentingan mayoritas maupun dasar norma dihormati. Bab kedua tentang interpretasi elit republik. Yang pertama, landasan konstitusionalisme elit. Pemikiran politik republik pada umumnya ditelusuri kembali ke Romawi pada abad kedua sebelum Masehi, yang berasal dari konstitusi campuran yang menggabungkan tiga bentuk pemerintahan, yaitu kekerabatan, aristokrasi, dan demokrasi. Berbeda dengan negara-negara besar lainnya seperti Sparta, Roma memiliki konstitusi yang tidak dibuat oleh satu orang yang berbudi luhur, tetapi menjadi konstitusi campuran secara evolusioner melalui perjuangan antara bangsawan dan kampungan atas hutang dan perang. Konstitusi Romawi bukanlah sebuah dokumen, tetapi melainkan sebuah tradisi yang memasukkan institusi fundamental dan juga tertulis dan norma tak tertulis dan dipraktek yang berkembang. Untuk memahami sejauh mana tingkat kekuasaan yang dimiliki oleh bangsawan dan kampungan dalam struktur konstitusional. Dengan demikian perlu dilakukan analisis kekuasaan formal melalui aktual. Yang pertama berteori tentang konstitusi campuran. Polybus adalah yang pertama mencoba narasi konjungtural dan dari konstitusi Romawi. Untuk pertama kalinya politik Romawi memiliki kerangka kerja konseptual. Yang kedua, dari konstitusi campuran ke liberal perwakilan pemerintahan. Problematisasi konsep ini telah menjadi inti dari filsafat politik sejak zaman kuno, karena konsep dan kategori mengatur teoritis kerangka kerja yang kita gunakan untuk berpikir tentang politik. Setiap bentuk aturan politik bebas ditujukan untuk melambangkan kebebasan. Prinsip demokrasi kuno adalah kebebasan dipahami sebagai pemerintahan sendiri melalui pembagian kekuasaan politik yang setara. Dengan demikian, warga negara memiliki persamaan untuk berunding. Bab ketiga tentang pemikiran material konstitusional. Yang pertama, konstitusionalisme plebeian. Dalam usulan konstitusionalnya, pemikiran elitis seringkali beralih ke idealisme untuk mengusulkan penindasan konflik dan pelukan harmoni, ketenangan, keamanan, dan perdamaian sebagai prinsip dasar. Pemikiran institusional tidak dapat lagi dipertahankan sebagai dasar normatif yang sah untuk pesanan politik. Struktur konstitusionalisme yang diusulkan berdasarkan sistem hak-hak kewarganegaraan, turun-temurun, dan institusi berbasis kelas. Sudah pasti tidak sesuai dengan demokrasi liberal. Konstitusionalisme plebein bertujuan 1. Menetapkan normatif kerangka kerja yang dirancang untuk mencapai kebebasan yang sama dengan nominasi, yang mana saat ini disita sebagai besar pekerja berupa perempuan dan rasa minoritas beragam dan gender yang menderita penindasan dari bos, dan mayoritas sosial melalui aturan dan hukum yang berlakukan oleh negara. Dan 2. Dalam mempertahankan kebebasan yang setara ini,
dengan secara aktif membongkar pola-pola yang muncul dominasi melalui pelaksanaan kelembagaan konstitusi kekuasaan kampungan. Yang kedua, teori hukum reformasi revolusioner. Machiavelli adalah pemikir konstitusional pertama yang memiliki interpretasi materialis republik dan proporsi kelembagaan yang bertujuan untuk mengoreksi sosial, ekonomi, dan politik dalam kesetaraan untuk mencegah penyimpangan yang tak terhindarkan republik menjadi oligarki. Dia tidak hanya merayakan konflik sebagai fondasi tentang hukum yang baik, tetapi juga memberikan banyak peran sebagai penjaga kebebasan dan mempersenjatai mereka untuk menjalankan fungsinya tidak hanya dengan legislatif dan militer kekuasaan, tetapi juga dengan kekuatan konstitusi. Yang ketiga, pemikiran hukum kritis. Selain untai kelembagaan yang positif dari konstitusi materialis ini, pemikiran Machiavelli didasarkan pada konflik antara sedikit dan banyak juga mempunyai teoritis kritis hukum yang dominan negatif dibangun melawan sistem hukum di bawah kapitalisme dan membumi tentang konflik antara modal dan tenaga kerja. Sementara reformis revolusioner telah mengusulkan solusi kelembagaan untuk masalah oligarki dan negosiasi politik agonistik. Teori kritis telah berfokus terutama pada pengungkapan menggunakan pemerintahan dan supremasi hukum liberal sebagai pemungkin bangsa, sedangkan kelompok reformis mengadvokasi partisipasi kelembagaan dari orang-orang biasa dalam politik. Bab 4. Machiavelli di Plebeian. Kekuatan untuk menciptakan dan menghukum. Yang pertama, republik sebagai konstitusi campuran dari metodologi yang berbeda, baik Leo Stratus maupun Carbigde menafsirkan pekerjaan Machiavelli sebagai advokasi untuk republik yang diperintah oleh pemerintahan elit. Namun, konsepsi Machiavelli tentang konstitusi campuran berangkat dari untaian republiknisme yang dominan dan elit yang dipelaksarai oleh Cicero dan dipilih kemudian oleh Montesquieu yang memberikan elemen aristokrat atau yang dipilih sedikit kendali pemerintahan, sementara hanya mencadangkan kekuasaan untuk banyak orang dipilih. Bagi Machiavelli, untuk hidup dalam kebebasan kampungan tidak hanya menyetujui atau menolak kebebasan, tetapi juga mendikteknya, tidak hanya mematuhi hukum dan institusi, tetapi juga membangunnya. Seperti yang ditujukan oleh John McCormick, interpretasi elit Machiavelli ini mendistorsi teorinya yang kampungan republik karena mereka meremehkan konflik kelas, mengabaikan yang perlu peran aktif, partisipasi populer dalam pemerintahan politik, dan memahami kebebasan dengan cara formal dan sempit yang dengan lembut menjawab bentuk-bentuk sosial dominasi selain perbudakan. Yang kedua, mengubah Florence sebagai konstitusi campuran. Keasikan Machiavelli dengan oligarki, korupsi, dan perlawanan aktif rakyat tertanam dengan eksperimen demokrasi luar biasa di Republik Florence yang dimulai pada tahun 1494 dengan pendirian selama percobaan singkat demokrasi di Florence yang dipimpin oleh Machiavelli. Para elit kehilangan monopolinya atas pemerintah dan terus-menerus mencoba ingin mendapatkan kembali dominasinya. Sekian dan terima kasih.